Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawan dengan NIM 246650076 dari kelas B. Pada video ini saya akan mereview materi mengenai Project Time Management atau manajemen waktu. Proyek yang merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen proyek, khususnya pada proyek teknologi informasi. Materi ini membahas pentingnya pengelolaan waktu, penyusunan jadwal proyek, serta tools yang digunakan untuk memastikan proyek dapat berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Berikut adalah review materi per slide yang saya akan jelaskan. Maksud di slide 2 itu pentingnya jadwal proyek. Slide ini menjelaskan bahwa menyelesaikan proyek tepat waktu merupakan salah satu tantangan terbesar dalam manajemen proyek waktu. Memiliki fleksibilitas paling kecil dibandingkan aspek lain, dan masalah jadwal sering menjadi penyebab utama konflik dalam proyek, terutama pada pertengahan hingga akhir proyek. Masuk di slide 3 ini ada gaya kerja, individu, dan perbedaan budaya. Pada slide ini menjelaskan bahwa perbedaan gaya kerja individu atau budaya dapat memicu konflik jadwal. Contohnya dalam induktor Myers-Briggs terdapat tipe yang disiplin terhadap jadwal dan yang lebih fleksibel. Selain itu, perbedaan budaya juga mempengaruhi cara pandang seorang terhadap waktu dan tenggat. Masuk di slide 4 ini, media spons Olimpiade Athena. Slide ini memberikan contoh nyata Olimpiade musim panas 2004 di Athena. Banyak pihak meragukan kesiapan fasilitas, namun pada akhirnya acara berjalan sukses. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penjadwalan yang berbeda tetap bisa berhasil jika dikelola dengan baik. Lanjut pada slide 5 ini ada manajemen waktu proyek. Slide ini membahas proses untuk dalam manajemen waktu proyek, mulai dari perencanaan, jadwal, mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi sumber daya, estimasi durasi, pembuatan jadwal, hingga pengendalian jadwal proyek. Lanjut pada slide 6 ini ada ringkasan manajemen waktu proyek. Slide ini merupakan rangkuman dari seluruh tambahan manajemen waktu proyek yang saling berkaitan untuk menghasilkan jadwal proyek yang realitas dan terkontrol. Masuk di slide 7 ini, planning schedule manajemen. Pada slide ini dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan jadwal dilakukan dengan pertimbangan ahli teknik, analisis, dan rapat. Hasilnya adalah rencana pengelolaan jadwal yang mencakup metodologi, tingkat akurasi, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Masuk di slide 8, mendefinisikan aktivitas. Pada slide ini menjelaskan bahwa aktivitas adalah elemen kerja dalam VBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya. Mendefinisikan aktivitas membantu memahami seluruh pekerja agar estimasi biaya dan waktu menjadi lebih realistis. Lanjut pada slide 9, daftar aktivitas dan atribut. Pada slide ini dijelaskan bahwa
Activity list berisi nama aktivitas, nomor aktivitas, dan deskripsi singkat. Atribut aktivitas memberikan informasi tambahan seperti dependensi kebutuhan sumber daya, kendala, dan asumsi yang digunakan. Masuk pada slide 10. Milestones. Slide ini membahas milestones sebagai peristiwa penting dalam proyek yang biasanya tidak memiliki durasi mustahil. Digunakan untuk membantu kemajuan proyek dan menetapkan target utama. Lanjut pada slide 11. Sequencing activities. Slide ini menjelaskan proses pengurutan aktivitas dengan menentukan dependensi antar aktivitas. Langkah ini penting untuk melakukan analisis jalur kritis dalam proyek. Masuk pada slide 12 ini, 3 type definitions. Terdapat 3 jenis dependensi, yaitu mandatory dependency yang bersifat wajib, destinatory dependencies yang ditentukan tipe proyek, dan external dependencies yang melibatkan faktor di luar proyek. Masuk pada slide 13, network diagrams. Slide ini menjelaskan bahwa network diagram digunakan untuk menggambarkan urutan dan menghubungkan logis antara aktivitas proyek secara visual. Lanjut pada slide 14, network diagram proyek X. Pada slide ini ditampilkan contoh network diagram dari proyek X sebagai ilustrasi penerapan konsep screening aktivitas. Lanjut pada slide 15, arrow diagramming method. Slide ini membahas metode ADM atau activity on array, di mana aktivitas digambarkan dengan panah dan node, menunjukkan awal dan aktivitas. Metode ini mendukung dependensi finish to start. Lanjut di slide 16, proses membuat diagram AOA. Saat ini menjelaskan langkah-langkah pembuatan diagram AOA, mulai dari menentukan aktivitas awal, menggambarkan diagram dari kiri ke kanan, hingga memastikan semua dependensi tergambar dengan jelas. Lanjut pada slide 17, precedence diagram method. Slide ini membahas metode PDM yang lebih populer. Aktivitas digambarkan dalam bentuk kotak dan panah menunjukkan relasi. Metode ini lebih fleksibel dan banyak digunakan dalam stewardship manajemen proyek. Masuk pada slide 18, task definisi tabs. Slide ini menjelaskan berbagai jenis hubungan antara tugas yang dapat ditampilkan dalam metode PDM. Masuk pada slide 19, contoh PDM network diagram. Pada slide ini ditampilkan contoh network diagram menggunakan metode PDM untuk memperjelas pemahaman. Lanjut pada slide 20, estimasi sumber daya kegiatan. Slide ini menjelaskan pentingnya memikirkan jenis dan jumlah sumber daya sebelum menentukan durasi kegiatan, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan material. Lanjut pada slide 21, estimasi durasi kegiatan. Pada slide ini membahas perbedaan antara durasi dan effort. Durasi
tidak selalu sama dengan effort karena dipengaruhi oleh jumlah sumber daya dan waktu tunggu. Lanjut pada slide 22, estimasi 3 point. Pada slide ini dijelaskan metode 3 point estimasi yang mencakup estimasi, optimasi, paling mungkin, dan pesimis. Metode ini digunakan dalam PRED dan simulasi motor control. Masuk pada slide 23, membuat penjadwalan. Slide ini menjelaskan tujuan utama penjadwalan, yaitu menghasilkan jadwal proyek yang realistis sebagai dasar pemantauan kemajuan proyek. Lanjut pada slide 24, Gantt chart. Slide ini menjelaskan fungsi Gantt chart sebagai alat visual untuk menampilkan jadwal proyek lengkap dengan simbol milestone, durasi tugas, dan dependensi. Masuk pada slide 25, Gantt chart Project X. Pada slide ini ditampilkan contoh Gantt chart untuk Project X sebagai ilustrasi penerapan. Lanjut pada slide 26, Gantt chart software. Slide ini menunjukkan penggunaan software dalam pembuatan Gantt chart, khususnya untuk proyek peluncuran. Masuk pada slide 27, menambahkan milestones pada Gantt chart. Slide ini menjelaskan pentingnya milestone dalam proyek besar dan cara menambahkannya pada Gantt chart. Slide 28 ini ada SMART criteria. Slide ini membahas kriteria SMART untuk milestone, yaitu specified, measurable, achievable, realistic, dan temperament. Slide 19 ini contoh tracking Gantt chart. Slide terakhir penampilan contoh tracking Gantt chart yang digunakan untuk memantau program proyek secara berkala. Berhubung sudah masuk pada slide terakhir, demikian review materi project time management yang dapat saya sampaikan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan waktu yang baik sangat berperan penting dalam keberhasilan sebuah proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian jadwal. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami materi yang telah dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.